Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Bersukacita semua di tempat ini, amin. Saya ucapkan selamat datang untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya percaya bahwa saudara siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada buat kami dan Kau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami saat ini. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah pada saat sore hari ini kami ada tempat-Mu, kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Ya. Mari bersama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya Taklukkan badai. Mari bersama-sama kita mau bersorak katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, Amin. tak mata semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatan-Mu. Ya. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya. Mari sekali lagi gereja Tuhan kita mau katakan Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang sekali lagi Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Amin. Ku dapat Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berjaya semuanya. Haleluya. Dia ada, Kau ada dalam hatiku. Oh, takkan hilang kekuatan-Mu ya. Haleluya. Kami mau bersorak sukacita. Sekali lagi katakan haleluya.
bersukacita buat Engkau Tuhan. Haleluya. Mari yang bersukacita bersorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari tepuk tangan semua bersama-sama. Ya. Come on. Ya. Ya. Woo. Yes. Mari sekali lagi gereja Tuhan, kita mau katakan, Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan. Mari katakan, Hanya layak ditinggikan. mari bersama. Katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku. Ajaib berkuasa, memerintah selama. mari serukan bersama-sama katakan, Kaulah Raja mulia. Yesus, Yesus Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja akan. mari kita bersama angkat tangan kita katakan, Layak ditinggikan. katakan, Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. oh Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Kau, mari kita tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Ya. Bebaskan rohmu bersukacita buat Dia. Go. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung. agung dan perkasa. Dia apa? Kau sumber kemenangan. Amin. Berkuasa, memerintah selama. Serukan bersama. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, katakan, Raja mulia. sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sebab pertolongan Tuhan itu sempurna adanya atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku Engkau yang mempercayai. Mari kita bersama-sama katakan, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyediakannya untuk kami. Sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin. Oh, semua mungkin bagimu Tuhan, karena Engkau yang berkuasa dan ajaib atas kami. Oh, hidupku Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita boleh memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang penuh kuasa. Haleluya. Aku percaya Tuhan, yang tak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
pernah aku pikirkan. Kira lamanya syakara labara 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 labara. Sudah banyak Bapak Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita mau tahu iman percaya kita kepada Dia. Sungguh-sungguh percaya bahwa sesuatu yang baik Tuhan akan berikan dan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada janjinya. Karena janji-janjinya adalah janji ya, iya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Mari terus bawa hatimu datang kepada Dia. Lepaskan segala ketakutanmu, lepaskan segala kekhawatiranmu. Pandang Yesus, serahkan hidupmu ke dalam tangan-Nya. Terima kasih Yesus. Mari engkau mengangkat tanganmu. Segenap hatimu katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku. Katakan saudara, semua mungkin bagimu. Kau Tuhan, hanya Engkau jawaban. Biarlah pujian ini sebagai doamu kepada Dia. Oh, katakan pujian ini sebagai doamu, imanmu kepada Dia. Ini kami Tuhan, ini kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan atas kami. Mari jemaat Tuhan, katakan saja. Sekali lagi segenap hatimu, yang tak kita. Syakara bataka ya ralamara. Kami percaya mujizat-Mu masih ada di tempat ini. Kami percaya mujizat-Mu masih nyata sampai saat ini atas kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, Engkau sediakan, Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memerintahkan berkat-berkat-Mu turun atas kami. Bagiku. Sajak saudara untuk bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kau jawaban bagiku. Aku percaya, aku percaya padamu Tuhan. Mari engkau gereja Tuhan, mari sore hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Sembah Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Percayalah bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh syakarabalabo, ikaralabo, syaralabo. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus, kau jawaban, Yesus kau jawaban bagi kami. Oh aku percaya, aku percaya. Oh Yesus, Yesus kuasa-Mu besar bagi kami Tuhan. Oh syakaralabo. Engkau Tuhan yang tidak pernah diam untuk memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau selalu memperhatikan hidup kami Tuhan. Dan biarlah jalan-jalan hidup kami Tuhan, Engkau yang mengatur, Engkau yang menyertai sampai pada akhir hidup kami. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sebab kita percaya tidak karena kita melihat, tetapi kita percaya karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Mari kita benar-benar percaya kepada firman-Nya yang hidup. Firman yang hidup dialah menghidupi hidup kita. Ya Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin. Semua mungkin bagimu Tuhan. Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Terima kasih. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami yakini, yang kami percayai, bahwa apa yang tidak ada dalam pikiran kami, apa yang tidak ada dalam hati kami, Engkau menyediakan jauh lebih baik dibandingkan segala sesuatunya. Buat kami mempercayai
bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Tidak ada satupun rencana Allah yang jelek. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang percaya dan berharap kepadanya. Dan kiranya firman-Mu pada malam hari ini membawa kami kepada sebuah pengertian yang mendalam bagaimana kami harus memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami akan tetap memilih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari bahagia yang sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Allah. Minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang ada beberapa poin ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah alasan mengapa kita berdoa. Dari 6 alasan yang dikemukakan oleh beliau, ada satu hal yang itu tiba-tiba meloncat di hati saya. Dan kemudian dari alasan itulah maka saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan alasan itu adalah bahwa doa membawa kita semakin dekat mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Doa adalah sebuah media untuk kita mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Dari kalimat ini kemudian muncullah rema yang ada yang Roh Kudus berikan kepada saya, bahwa benar doa itu adalah untuk mengenal Tuhan. Doa itu adalah untuk mengenal pribadinya dan mengenal segala kehendaknya. Ada sebuah cerita, ada 2 buah cerita yang mereka hidup sezaman tetapi 2 cerita yang berbeda. Yang pertama adalah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Judul khotbah saya hari ini adalah keintiman melalui doa. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tetapi Allah kami yang kami puja melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18 luar biasa jawabannya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini. Jadi peristiwanya kita tahu semua, mereka itu diancam masuk ke dalam dapur perapian yang menyala. Kalau tidak menyembah patung yang harusnya mereka sembah, mereka akan masuk ke dalam dapur perapian yang menyala. Cerita yang kedua itu cerita Daniel. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Alkitab bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas untuk masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Nah, 2 cerita yang berbeda ini itu memiliki kesamaan latar belakang. Apa latar belakangnya? Kalau Sadrak, Mesah, dan Abednego mereka masuk ke dalam dapur perapian, Daniel masuk dalam gua singa. Tetapi kedua belah cerita ini mempunyai sebuah hal yang betul-betul persis sama. Bahwa kedua cerita ini atau keempat orang ini sama-sama tahu resiko yang akan dia peroleh,
resiko yang akan dia terima ketika dia tetap berdoa, ketika mereka tetap sembahyang, ketika mereka tetap menyembah Allah. Kalau saya boleh gambarkan secara sederhananya begini. Bapak Ibu dapat kabar sebelumnya begini. Barang siapa nanti jemaat Betani yang datang ke gereja, pulang ibadah, semua yang di sini ditangkap masuk ke penjara. Berita itu sudah Bapak Ibu dengar di rumah. Dan ternyata Bapak Ibu semua dan saudara sini tetap hadir di sini. Jadi ketika Bapak Ibu ibadah di sini, itu mengetahui nanti kalau keluar gereja langsung masuk penjara. Dan latar belakangnya kurang lebih begitu. Jadi kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan dalam dapur perapian? Saya beritahu mereka tahu betul resikonya. Mereka tahu bahwa ketika mereka tetap menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah patung, mereka mau dimasukkan ke dalam dapur perapian. Saya ulangi, mereka sudah tahu kalau mau mati. Sama dengan Daniel. Ayo kita buka lagi Daniel, pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-11. Kalimat ini dibuka demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa? Surat perintah bahwa kalau orang berdoa kepada Allahnya, bukan memohon kepada raja, akan masuk ke dalam gua singa. Jadi Daniel tahu surat itu sudah dibuat, surat itu sudah diumumkan, surat itu sudah disebarkan. Dan Daniel tahu surat itu. Tapi Alkitab bilang begini, dia tetap berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan. Mereka tahu betul resikonya ketika berdoa. Dapur perapian dan gua singa. Sama seperti saya ilustrasikan. Ketika Bapak Ibu nanti keluar dari tempat ini, sudah tahu nanti mau ditangkap. Karena mungkin karena kita disebut sebagai orang Kristen begitulah. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka tetap berdoa? Kenapa mereka tetap mengambil resiko itu? Karena ternyata ayat yang ke-11 tadi, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini bukan cuma untuk Daniel. Sadrak, Mesak dan Abednego pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya boleh gambaran begini Bapak Ibu, bahwa doa itu membuat kita menjadi orang yang dekat dan intim dengan Allah. Kedekatan kita, keintiman kita, level keintiman kita itu bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Daniel tahu nggak mau dimasuk penjara? Sekali lagi tahu. Sadrak, Mesak pun tahu. Dalam bahasa Inggrisnya ini, mboklah mati yo ben. Sementing aku tetap sembahyang mbek Gusti. Mboklah aku mati ya ndak apa-apa. Yang penting aku tidak menyembah berhala. Yang penting aku menyembah Tuhan Allahku. Yang penting aku berdoa kepada Tuhan. Kalaupun aku mati, biarlah aku jadi orang-orang yang mati karena aku mempertahankan iman. Lihat. Jadi, kalau saya boleh bilang gini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia berdoa, dia tidak minta kelepasan. Dia tidak minta dibebaskan dari gua singa. Dia tidak minta dibebaskan dari dapur perapian. Yang mereka lakukan cuma, aku mau tetap berdoa kepada Allah. Ini yang menjadi sebuah poin utama dalam kehidupan kita.
bahwa ternyata mereka betul-betul tahu kedekatan hidupnya yang dibangun karena doa, selalu berdoa kepada Allah, membuat dia tidak memaksakan kehendaknya. Keintiman yang didapat dengan doa membuat seorang tahu bahwa yang paling utama itu kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi. Ngakunya doa, ngakunya orang Kristen yang sering sembahyang, tapi maksa-maksa Tuhan. Kalau Tuhan tidak mendengar doaku, kalau Tuhan tidak menjawab doaku, aku rasa nang gereja. Nggak usah itu. Tapi ngakunya aku sering berdoa. Ya terus saya bertanya, doamu tuh model gimana? Karena ketika Sadrak, Mesak dan Abednego serta Daniel berdoa kepada Allah, dia sadar kalaupun aku itu nanti mati, gak apa-apa. Bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Itulah yang saya sebut begini, sebuah level doa yang sangat luar biasa. Coba mari kita perbandingkan dengan diri kita. Kadang-kadang kita tuh memaksa Tuhan ya. Aku punya masalah nih Tuhan. Aku punya sesuatu pergumulan yang harus Tuhan jawab. Dan caranya Tuhan itu begini. Kalau Tuhan tidak menolong saya, caranya begitu, tolong secepatnya Tuhan. Tolong Tuhan, kalau tidak maka sudahlah, aku gak percaya lagi kepada Allah. Tidak, doa bukan itu Bapak Ibu. Konsep yang benar tentang doa, bukan saja doa itu yang harus terjadi apa yang menjadi keinginan kita. Tapi doa adalah sebuah hubungan dengan Allah yang paling utama. Konsep doa yang dangkal adalah doa hanya dijadikan jalan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan cukupi segala kebutuhanku, Tuhan segala sesuatunya. Kita hanya minta. Dan ketika permintaan kita tidak dijawab Tuhan, atau Tuhan berkata, aku tidak akan melakukannya, kita mulai mutung. Lalu esensi doa kita apa? Kita enggan lagi untuk beribadah, kita enggan lagi berdoa. Hanya gara-gara apa? Tuhan tidak menjawab doa saya yang satu ini. Lah doa yang lain gimana? Pokoknya yang satu ini. Kalau saudara memiliki pemikiran semacam ini, sangat dangkal. Saya memberitahukan kepada kita pada hari ini, bahwa doa bukan sekedar meminta. Doa adalah sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Masalah dijawab atau tidak dijawab, biarkan Allah yang bekerja. Jangan jadikan Tuhan seperti mesin ATM. Yang segala sesuatunya kita minta. Tapi kita melupakan esensi utama dari doa, yaitu hubungan. Jadi ketika saudara berdoa, saudara sedang membangun sesuatu dari hidupmu dengan Allah. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang pendek, dangkal pola pikirnya tentang doa. Pak, Bu, jenengan sembahyang napa mboten? Nggih kula mendinten, Pak, sembahyang. Wah, pun sonten enjing subuh tengah wengi kula sembahyang, Pak. Tapi Pak, sing sitok iki lho Pak, kok ora dijawab-jawab Tuhan. Sajane Tuhan ki krungu apa ora to? Kita mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tidak. Saya bertanya kepada saudara sekarang. Seandainya semua doa-doa saudara tidak dijawab Tuhan, bagaimana reaksi kita? Seandainya semua yang saudara harapkan terjadi, Tuhan bilang tidak, bagaimana respon saudara? Apakah masih tetap mau berdoa atau berhenti berdoa?
Saya beritahu kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang baik bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang baik bagi kita. Tapi Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang terbaik bagi kita menurut versinya Tuhan kadangkala berbeda dengan yang kita mau. Tapi itu yang terbaik bagi kita. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sekarang, seandainya tiba-tiba Tuhan datang kepada saudara melalui firman Tuhan, melalui orang lain atau melalui doa-doa seperti itu. Tuhan bilang begini, oke, permintaanmu yang ini cancel ya, delete ya, buang, aku tidak mau. Aku tidak akan jawab pertanyaan. Perasaanmu gimana? Ada seorang rasul namanya Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 3 kali Rasul Paulus, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis, gak main-main Bapak Ibu, utusan iblis ada dalam tubuhnya, dalam rupa sakit, dicabut. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Dengan kata lain gini, enggak, kamu tetap sakit. Karena justru dalam kelemahan, kuasaku sempurna. Justru ketika kamu sakit, aku akan menyatakan banyak hal dalam kehidupanmu. Mari kita perbandingan dalam Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai dengan 37. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Ini ada orang yang menerima kembali yang telah mati dan dibangkitkan Tuhan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ayat ini sedang bicara para martir-martir ketika zaman gereja mula-mula berada. Ternyata zaman gereja yang mula-mula ada itu banyak orang yang digergaji, dibunuh, kelaparan, kesesakan, dan banyak mengalami siksaan. Pertanyaan saya begini, apakah mereka tidak berdoa? Enggak mungkin. Ada mungkin di antara mereka yang berdoa, Tuhan lepaskan aku. Oh enggak dilepasin, ditangkap, digergaji, digorok, enggak tahu pakai sensor atau gergaji manual, enggak tahu. Ada juga yang mungkin ketika disiksa, ketika dilempari dengan batu, mereka berkata, Tuhan tolong. Tuhan enggak tolong tuh, mati tetap. Yang paling utama dalam sebuah hubungan doa bukan jawaban, tapi esensi utama dari sebuah doa adalah hubungan. Ketika saudara mengerti hal ini, maka dijawab atau tidak dijawab permintaan saudara, doa-doa saudara, saudara akan tetap, aku tetap pilih Tuhan.
Jangan kemudian punya pola pikir yang sempit dan pendek. Serta berkata begini, gara-gara ini aku gak dijawab Tuhan, sudah aku berhenti pelayanan. Pak, ayo melayani. Bu, tante, om, mbah, ayo melayani. Iki dijawab Tuhan. Nek iki urung dijawab Tuhan, aku moh pelayanan, aku moh iki. Lihat, berarti sangat dangkal pengertian doa yang saudara punya. Kalau saudara harus menghadapi berbagai macam tekanan, sudah berdoa nih, sudah berdoa, sudah. Tapi belum dijawab, enggak apa-apa. Teruslah berdoa, karena esensi utama dari doa bukan jawaban, tetapi hubungan. Tadi malam sekitar jam 9:30, saya, Bu Tanti dengan beberapa guru sekolah minggu ke rumah sakit. Ada seorang anak yang di dalam ruangan kritis. Kita di luar berdoa. Saya berbahasa rohi kalau masandana, berdoa. Saya sampai, Tuhan tolong. Saya lihat itu di grafik itu, dia sedang di CPR begitu kan, flat, garis, nggak ada denyutnya, di CPR terus. Kita di luar itu nggak berhenti berdoa. Saya bilang begini, Tuhan kasih satu kesempatan lagi kepada anak ini untuk dia bisa hidup di dunia. Saya terus perkatakan kalimat itu. Tuhan kasih satu kesempatan lagi. Ibu Tanti juga berdoa, guru-guru sekolah minggu lainnya berdoa, semuanya berdoa, minta kesembuhan dari Allah. Tapi 15 menit kemudian anak itu tetap mati. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak berkuasa? Salah. Justru karena Tuhan sayang kepada anak ini. Terus kenapa Tuhan tidak jawab doa kami? Apakah Tuhan jawab? Apa Tuhan jahat? Tidak. Karena ketika kita berdoa, fokusnya bukan jawaban, fokusnya hubungan. Ketika Bapak Pendeta Freddy sakit rembang, saya sempat bertanya kepada salah seorangnya, bro, ketika papamu ini di rumah sakit kena COVID begitu, apakah kamu berdoa untuk kesembuhan? Oh iya Kak, pasti. Kita anak-anak cucu mantunya sembahyang tenanan, puasa, minta kesembuhan. Bahkan jemaat pun melakukan hal yang sama. Tapi kita lihat bersama fakta, Tuhan memanggil beliau. Berarti gak dijawabkan doanya. Tapi apa kemudian kita berkata, Tuhan jahat ya? Gak bisa. Jahat atau tidak jahat Tuhan, berkuasa atau tidak berkuasa Tuhan, itu tidak ditentukan dari jawaban doa itu. Dia tetap Allah yang berkuasa. Jangan mengambil sebuah kesempatan tertentu untuk memaksa Tuhan memenuhi segala keinginan kita. Biarkan Tuhan melakukan segala jawaban doa menurut kehendaknya. Karena setiap kali saya secara pribadi berdoa kepada Allah, saya itu ketika berdoa pribadi kepada Tuhan, saya tidak banyak ngomong. Saya selalu berkata, Tuhan, untuk masalah ini yang aku alami, apa yang harus aku lakukan? Selalu begitu. Selalu begitu. Untuk hal ini Tuhan, menurutmu piye? Untuk hal ini gimana Tuhan? Ketika tengah malam saya pernah dibangunkan, sesuatu bang brut, kaget, jam 2 atau jam setengah 3. Roh Kudus alarm gini, ayo doa. Saya duduk, saya ngomong ini, ngopo Tuhan setengah 3 kok kontangi ya, geopo aku cek ngantuk. Padahal saya baru tidur jam 11 malam. Ngapain? Nonton sepak bola. Setengah 3 kontangi, tiba-tiba gini loh, aku akan bukakan kamu sebuah rahasia. Itu Tuhan bukakan sebuah hal yang selama ini saya bertanya-tanya. Jadi di handphone saya ini, rema tentang Tuhan ngomong di tengah malam. Itu saya catat tanggalnya berapa, jam berapa.
Sampai begini, yang bagian ini kamu gak akan terima. Sampai dia bilang gitu. Tapi akan berikan yang lebih baik. Jangan paksakan. Nah ternyata hal itulah yang Tuhan mau. Kalau saudara berkata, Tuhan itu tidak berkuasa. Loh kok tidak berkuasa? Ya karena Tuhan tidak bisa menjawab doaku. Itu salah, itu dangkal. Yang paling utama ketika kita berdoa, hubungan dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 bilang begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Esensinya bukan apa saja yang kamu minta atau kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang paling utama dari ayat ini gini, sudahkah saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalammu? Karena ketika seseorang itu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kehidupannya, maka permintaannya gak akan macam-macam. Kenapa begitu? Karena dia tahu kehendaknya. Karena dia tahu apa yang menjadi isi hatinya. Suatu ketika saya bilang kepada anak-anak saya begini, oke, bulan ini kita kurangi makan di luar, yuk kita makan di rumah saja. Kenapa? Ya kalian tahu sendirilah, memang pada waktu itu banyak pengeluaran. Ketika saya mengatakan demikian, anak-anak saya gak minta aneh-aneh. Kenapa? Karena dia tahu, dia tinggal dengan saya, dia tahu apa isi hati saya, dia tahu yang dia sedang alami, yang kami sedang alami, dia gak macam-macam. Bahkan ketika anak saya kecil itu, ketika saya ajak ke supermarket, ke mall begitu, ke bagian jajan-jajan, anak saya yang besar selalu bilang begini, Pah, Mah, punya uang enggak? Kita langsung alarm, kenapa? Enggak, aku mau tanya, punya uang enggak? Kenapa? Aku mau minta ini, ambil, taruh di keranjang. Jalan dengan gitu. Tiba-tiba di sebuah titik tertentu makanan dia ngelirik makan itu. Tapi dia nggak jadi, dia jalan lagi. Terus saya dengan istri saya ngambil itu makanan taruh di keranjang. Duh, aku nggak minta ini opa, nggak apa-apa. Lihat, kadang-kadang Tuhan tuh begitu loh. Yang kita ngebet ini, aku minta ini berseru, nggak dikasih. Tapi ketika kita merelakan, sudahlah Tuhan, aku pasrah mbak Tuhan. Opo wae terjadilah Tuhan. Wis toh, aku tak pasrah. Justru itu yang diberikan baginya. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ada seorang yang tinggal di pinggir, di lereng gunung. Waktu itu gunungnya gempa, gitu ya. Kayak model Merapi begitu gempa. Seluruh kampung itu diungsikan. Dalam situasi gempa itu ada sebuah batu yang besar menggelinding dari atas, turun ke bawah dan berhenti di sebuah rumah itu. Beberapa bulan kemudian setelah pengungsian, orang ini kembali ke desanya dengan orang-orang yang lain. Dia melihat di samping rumahnya enek watu gede banget. Ada di situ. Karena dia rajin berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan tolong singkirkan batu ini. Mbuh piye carane malaikat, bulldozer, pokoknya aku minta singkirkan batu ini. Lah tiba-tiba ada sesuatu di hatinya dan pikirannya bilang begini, dorong. Dia keluar kamar, didorong waktu itu. Gemrobios, enggak bisa. Dengan teknik lain, dorong sedemikian rupa, enggak bisa. Besoknya dia dorong, dia congkel, dia pokoknya dengan berbagai macam cara, dia menggulingkan batu itu. Selama 1 bulan enggak terjadi apa-apa. 6 bulan kemudian dia berkata, Tuhan aku mbokon dorong, iki loh 1 senti iki enggak bergerak, iki piye maksudnya?
Tapi kemudian ada suara lagi, dorong. Dia dorong lagi terus sampai setahun, rodok mutung. Piye lah Tuhan, aku wis sembahyang kon dorong, rene perubahane iki piye? Dengan protes begitu kepada Tuhan. Tiba-tiba ada suara hatinya dan Tuhan bilang kepada dia begini, coba sekarang lihat tubuhmu. Bukankah selama 1 tahun hampir setiap hari kamu mendorong batu itu? Tubuhmu sedang olahraga, lihat otot-otot tanganmu sekarang. Ternyata sebelum ada batu di samping rumahnya, orang ini suka sakit-sakitan. Sakit inilah, sakit itulah, sakit itu, tubuhnya itu sering sakit, sering konsumsi obat. Tapi sejak dia ada mendorong batu itu, pakai tanda kutip dia seperti diajar untuk berolahraga, dia sehat. Dan dia baru menyadari bahwa sejak per hari pertama dia mendorong batu itu, dia tidak pernah sakit. Lihat jawaban doanya apa? Bukan batunya yang menyingkir. Tapi ada sebuah maksud ilahi kenapa ada batu itu. Kalau fokus kita hanya berkata, batunya dong singkirkan Tuhan, hilangkan Tuhan. Aku sudah dorong kok, nggak ada realitanya. Ketika fokus kita hanya itu saja. Berarti saudara fokus dalam doa hanya jawaban. Bukan. Cari maksud kehendak Allah. Cari apa di balik masalah ini. Apa yang Tuhan mau, itu adalah esensi dari doa yang sesungguhnya. Bukan jawaban. Tapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Seorang anak remaja yang berpacaran ngechat pacarnya. Halo, sudah makan belum? Coba kalau enggak direspon 1 menit ngomel-ngomel. Kamu selama 1 menit gimana? Loh. Tapi ketika pacarnya ngechat langsung direspon, seneng. Cuma sekedar begini, kamu sudah makan belum? Pertanyaan saya, apakah dia ngasih makan? Enggak, dia cuma tanya, sudah makan atau belum? Enggak ngasih makanan, enggak. Dia cuma tanya, sudah makan atau belum? Jawabannya, sudah. Oh ya wes. Seneng atine, apa maknanya? Yang paling utama adalah hubungannya, bukan makanannya. Dalam sebuah doa itu begitu, hubungannya bukan jawabannya. Jadi sekalipun Tuhan berkata, aku tidak akan menjawab doamu. Sekalipun Tuhan berkata, bukan itu yang aku mau. Kita akan berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap pilih Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan dapur perapian, Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, ketahuilah Tuanku, jikapun Allah tidak melepaskan kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami. Jadi dia tahu kalaupun aku mati tetap dengan Tuhan. Itu loh esensi doa. Bukan keinginanku harus terpenuhi, bukan. Bagian terakhir, kita buka bersama-sama Roma pasal yang ke-8. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ayat yang ke-27 mungkin agak sedikit bingung ya. Tapi saya mencoba membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 27 bilang begini, maka Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti kemauan Roh itu. Sebab Roh itu, ya Roh Kudus, memohon kepada Allah
untuk umat Allah sesuai dengan kemauan Allah. Sederhananya begini, Roh Kudus saja yang berdoa kepada Tuhan untuk kita semuanya umat-umat Tuhan. Doanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Lah beda dengan kita, ketika kita berdoa untuk sesuatu, kita maunya seperti keinginanku, bukan keinginan Tuhan. Mari kita sadar Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam kehidupan ini, Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Saya tahu mungkin saudara lelah, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena rumah tangga, mungkin karena ekonomi, mungkin karena hal-hal yang lainnya. Kita kadang-kadang capek, mental kita capek, rohani kita capek, fisik kita capek. Justru dalam kelemahan seperti itu, Roh Kudus ngajarin kita berdoa. Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Setelah kita sadar bahwa dalam kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah, maka endingnya itu di ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemain musik, saudara bisa maju ke depan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika saudara tidak dijawab doanya, berkatalah, aku tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dan Tuhan berkata, tidak, aku tahu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita berkata, Tuhan aku pengen ini. Dan Tuhan bilang, no aku gak mau seperti itu. Kita berkata, segala sesuatu biarlah mendatangkan kebaikan. Cari Tuhannya. Bukan cari jawabannya. Cari pribadinya. Kenali kehendaknya ketika saudara berdoa. Karena itulah esensi utama dari doa, sebuah hubungan. Pujian ini memberkati saya beberapa tahun yang lalu. Lama banget, pujian lama. Mungkin jarang dinyanyikan. Tapi pujian ini berkata bahwa apapun yang terjadi Tuhan, aku akan tetap pilih Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, sekalipun Tuhan tidak berkata tidak atas semuanya, aku akan tetap pilih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku, bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu
memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Di hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku, bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku, takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku, takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan, aku mau anakmu, hatinya pasti berontak, istrinya mungkin juga berontak. Tetapi dia tahu bahwa hubungan dengan Allah itu bukan keinginannya, tapi hubungan dengan Allah itu yang terutama dalam sebuah doa. Dan ketika dia akan mempersembahkan anaknya, Tuhan, aku tahu di kitab Ibrani tulis begini, kenapa Abraham mau mempersembahkan anaknya? Karena dia tahu, dia mempercayai bahwa Allah sanggup membangkitkan sekalipun orang itu sudah mati. Ternyata karena Abraham itu berani mempersembahkan, di dalam mindsetnya dia bilang begini, Allah sanggup memberikan jauh lebih besar dengan cara yang ajaib. Tapi yang paling utama begini, berani enggak kita berkata, Tuhan, kalaupun doaku enggak dijawab Engkau, kalaupun keinginanku tidak dijawab Allah, aku mau tetap pilih Engkau, aku mau tetap berdoa, aku mau tetap bersekutu dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar
Mari kita berdiri bersama-sama. Kata kepada Sekalipun kau tak menjawab, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu. Takkan ku berhenti, sekalipun kau tak menjawab, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Oh, takkan ku berhenti menyembahmu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah diberitakan. Kami tahu Engkau mengasihi kami itu lebih dari apapun. Engkau telah memberi semua yang terbaik. Cintamu begitu dahsyat buat kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami untuk tetap tekun berdoa dan terus berdoa. Supaya kami mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Supaya ketika kami berdoa, dijawab atau tidak dijawab, kami tidak akan pernah menaruh curiga kepada Tuhan. Sebab hati kami percaya kepada Tuhan. Dan bahkan kami bisa berkata, biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kami Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab, dilepaskan atau tidak dilepaskan, kami akan tetap memuji Tuhan. Kami akan tetap menyembah Engkau. Amin. Sebab Engkau lebih dari apapun. Kami ingin mengasihi-Mu, melayani-Mu. Kami ingin tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan buat kami semua. Urapi dan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanan, berkati keluarganya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami semuanya di tempat ini. Kami mau tumbuh menjadi dewasa. Kami tidak menjadi orang Kristen yang pengertiannya dangkal. Tapi kami mau mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati lambaikan tangannya. Nah, sekarang kita semua tidak menjadi Kristen yang dangkal, tapi kita semua, kita mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah. Dia sungguh sangat baik, dia Bapak yang terbaik, sahabat yang terbaik, amin. Amin, dia memberi semua yang baik buat kita. Haleluya, kita mau dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini.
Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Untuk minggu ini, doa malam lawatan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 6 sore dan akan dilayani oleh Pastor Sony Salucu. Ibadah Raya Minggu tanggal 18 September 2022, baik ibadah raya pagi maupun sore, akan dilayani oleh Pastor Sony Salucu. Mari jemaat Tuhan, kita dukung dalam doa untuk maintenance atau perbaikan kubah gereja. Kita doakan keselamatan para tukang yang memperbaiki kubah, dan juga kita doakan agar diberikan cuaca yang cerah selama proses perbaikan kubah. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Lawatan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan Blora. Kalau imanmu nggak bisa engkau pakai buat dorong orang lain atau dorong kota ini sampai jadi, sampai terjadi seperti yang saudara dan teman-teman doakan dari tadi, yaitu kemuliaan dan lawatan. Iman saudara dan saya kecil, sekecil diri saudara dan saya sekecil kerdil. You brought me from the darkness into glorious light. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa besok hari Minggu ya akan dilayani Pastor Sony Salucu baik dalam ibadah pagi maupun sore. Hari Sabtu yang lalu ya tadi ada video level up di tempat ini. Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda sekota Blora ya untuk apa? Mereka bersatu untuk menjadi pelaksana firman Allah yang kuat. Amin. Gereja harus bersatu untuk mengalami penuaian besar untuk mengubah kota dan bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri dan sebentar nanti setelah ibadah ini jam 8 akan ada acara penutupan peti di mana ada anak sekolah minggu yaitu Gebi yang meninggal yang tadi diceritakan Pak Ade ya di Jalan Panggang dan besok akan dimakamkan jam 12 siang ya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi kita berangkat tangan kita buat kebaikan yang Tuhan berikan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
kita mau katakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Katakan kebaik Tuhan. apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku kau jadikan, sekali lagi katakan, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai orang yang terdekat, bahkan orang yang paling mengenal kami, mengasihi, mencintai kami, bahkan memberi diri-Mu sendiri kepada kami. Engkau tidak menyayangkan apapun untuk kebaikan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami semua, hidup kami hari lepas hari, kami semakin intim, kami makin dekat dengan Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memberkati kami semua di dalam ibadah ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Perjumpaan pribadi lepas pribadi, Engkaulah Tuhan yang mengerti semua kebutuhan kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang saat ini mengalami masalah pergumulan ekonomi, Tuhan Engkau menyediakan semua yang terbaik. Engkau memberkati usaha, memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati masa depan, apa saja yang menjadi pergumulan. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah penolong satu-satunya, dan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami. Tuhan, Engkau mengajar, mendidik kami, melatih kami untuk setia, untuk bertekun, untuk bersekutu, semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, ini yang kami katakan, kami tidak akan pernah ingkar mengikut Tuhan. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk keluarga daripada Gaby yang sudah Engkau panggil pulang ke rumah Bapak dalam usia 8 tahun, usia yang singkat. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa dia saat ini sudah mengalami sukacita yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati kebahagiaan yang belum pernah dia alami selama hidupnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan hibur dan kuatkan semua keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, kami sebentar kami akan kembali pulang. Kami juga membawa persembahan kami, ini syukur kami kepada Tuhan. Baik ini persembahan persepuluhan kami yang kami kembalikan sebagai tanda ketaatan dan iman kami. Kami menabur buat pekerjaan Tuhan karena kami tahu semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami ingin Tuhan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat harta kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari kita semua doa Bapa kami bersama semua ucapkan dengan suara yang keras. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita pada Tuhan. Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Darah Yesus yang membungkus
membungkus kita, dan berkat anugerah Tuhan tercurah berlimpah atas kita semuanya, dan dibawanya kita ini berjalan bersama dengan Dia, tangan yang kuat yang menolong, yang menyertai kita semua. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan segala yang terbaik yang Tuhan sudah karuniakan. Terimalah berkat Tuhan, dan semua yang percaya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari semua berkata amin. Amin, amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Ya. Bebaskan rohmu bersuka cita buat Dia. Go. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Tuhan agung, agung dan perkasa. Dia apa? Kau sumber kemenangan.